Tuhan. Apalagi kita lihat sudah ada balon-balon ini perhiasan. Kita boleh memperingati juga hari kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Merdeka, puji Tuhan. Nah, bukan hanya bangsa kita yang sudah merdeka, tapi kita juga sudah dimerdekakan firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Kita yang sudah merdeka ini karena Kristus, kita mau ucapkan syukur karena kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya coba kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku adalah sebab anugerah-Mu. Mari kita mengarahkan mata rohani kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur kepada Sebab anugerah
hari ini Tuhan, kalau kami kembali lagi datang untuk beribadah, tidak lain untuk memuji, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini Tuhan, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Biar Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini dalam nama Yesus. Kuduskan tempat ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya sama-sama kami bersekutu untuk mengagungkan Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sucikan mereka, layakkan mereka, kuduskan mereka, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Engkau pakai menjadi Allah Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik pelayanan musik, baik pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur firman-Mu sebentar menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami membawa berkat yang besar melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Silakan Ibu, kita mau menyenangkan hati Tuhan saat ini lewat puji-pujian. Kita mau girangkan hati kita untuk menyenangkan Tuhan. Kita angkat pujian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita yang sudah dimerdekakan Tuhan ini, mari kita gerakkan kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan.
Yesus yang terbaik bagi kita. Masih semangat memuji Tuhan? Puji Tuhan. Kita ganti lagi lagu pujian kita. Kita ganti pujian Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Nanti di medley dengan tambah hari, tambah cinta Yesus.
ada hari yang tenang, rumput yang hijau, damai sejahteranya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah percaya dan menunggu waktu yang tepat, waktu yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau persiapkan kehidupan kita untuk menerima firman Allah, berkat rohani yang Tuhan sudah persiapkan untuk saya dan saudara terima, menjadi kekuatan bagi kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Berarti waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami tahu kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, terus karena anugerah daripada Tuhan. Tuhan, sebentar nanti kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, berikan kekuatan sehingga Bapak Gembala dapat menyampaikan firman dari kekuatan kami. Bapak, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami, kiranya Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat mendengarkan sabda. Bapak, sebentar lagi kami menerima persembahan, kiranya Tuhan berkati persembahan kami sehingga kami layak untuk memuliakan nama Bapak. Serahkan jalannya ibadah kami pada saat ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa penunjuk syukur, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan satu pujian lama, hendaklah masing-masing memberi. Yesus
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya dari Ibu Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi seperti ibadah pertama, saya katakan bahwa puji-pujiannya menjadi berkat buat saya. Ya, saya sudah ambil satu pujian pembuka untuk lagu setelah firman. Nanti saya akan ambil pujian sebelum firman tadi untuk menjadi lagu juga setelah firman Tuhan ini diberitakan. Puji nama Tuhan, gak usah perkenalan lagi saudara yang sudah sering lihat saya. Langsung saja 2 Raja-Raja pasal 2. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama dan selanjutnya. 2 Raja-Raja pasal 2, ayat yang pertama dan selanjutnya. Elia naik ke surga. Saya akan bacakan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi-nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Cukup sampai di situ dulu. Saudara, ini adalah perjalanan iman juga, sama seperti ibadah pertama. Ibadah kedua tentang perjalanan iman, saudara. Perjalanan iman, di mana perjalanan iman itu tidak berhenti, saudara. Perjalanan iman itu tidak ada kata berhenti. Lanjut terus, apapun yang terjadi. Boleh katakan amin? Apapun yang terjadi, perjalanan iman anak-anak Tuhan tidak boleh berhenti. Saudara, coba ayo bersama dengan saya. Pertama mereka, Elia dan Elisa, dari mana perjalanannya? Gilgal, betul. Dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke, dari sungai Yordan ke menyeberang sungai Yordan. Sungai terbelah jadi dua. Tidak berhenti. Menghadapi sungai Yordan, mereka tidak berhenti. Tapi Tuhan buat jalan menyeberang. Perjalanan iman tidak berhenti. Saudara punya persoalan, tidak membuat perjalanan iman berhenti. Katakan amin. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menghadapi laut, bukan sungai, laut.
Tapi apa yang terjadi? Tuhan belah jadi dua. Tuhan tidak berbicara kepada Musa, mundur, sebab di belakang ada Mesir. Ada Firaun dan tentaranya berkuda kuat semua. Tuhan tidak berkata mundur, Tuhan tidak berkata maju dan berenang, tidak. Tapi Tuhan membelah laut itu jadi dua. Perjalanan iman tidak boleh berhenti. Itu yang harus kita ucapkan di hati kita. Apapun alasannya, berat kecil tantangannya, tidak ada berhentinya. Terus maju. Mau single, mau double, mau punya satu, punya dua, dan punya dua pun itu sudah besar. Haleluya, ya kan? Saya cuma membayangkan kata-kata itu, oh ya, saya punya anak dua udah besar. Waktu naik tingkat mereka itu, ya dua-duanya lah naik tingkat, ternyata ada sesuatu lagi yang harus diurus. Baru selesai, saya harus memikirkan anak saya masuk SMK. Jadi tidak berhenti, saudara. Sebab apa? Sebab itu semua harus dihadapi. Dan kalau nggak dihadapi, berhentilah pendidikan. Iman juga harus terus berjalan. Sebab kalau tidak berjalan, tidak dilanjutkan, iman berhenti, iman kering, masalah bertambah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Elia dari awal dia beritahu bahwa dia akan naik terangkat ke surga. Dari awal sudah tahu dari awal, dan Elisa pun mengetahui hal itu. Sudah tahu dari awal bahwa Elia akan naik ke atas surga. Apa yang terjadi? Dari Gilgal ke Betel, Elia beritahu, kamu di sini. Tuhan menyuruh aku ke sini, nanti aku akan pergi. Elisa tidak melepaskan Elia. Aku ikut engkau. Oke, ikutlah. Sampai di Betel, Elia berkata, aku mau pergi ke Yeriko. Elisa berkata, aku tetap ikut engkau. Ngotot banget nih pengerja. Dari Yeriko ke Sungai Yordan, Elisa bilang kamu di sini. Elia bilang kamu di sini. Elisa bilang aku tetap ikut engkau. Hebat perjalanan iman dia ya. Hebat. Ditambah lagi dengan bumbu-bumbu. Saudara tahu bumbu itu penyedap. Tapi kalau bumbu yang ini nggak enak. Waktu awal-awal semuanya enak. Kayaknya tantangannya nggak berat deh ketika dari Gilgal ke Betel. Nggak ada provokator. Nggak ada kan, cuma mereka berdua. Pertimbangannya hati. Tapi dari Betel ke Yeriko, rombongan Nabi jadi provokator. Sudah tahu nggak? Sudah tahu belum kamu Elisa? Itu nanti Tuhanmu diangkat. Kan capek. Ini dengar. Oh, otak kerja. Proses itu. Aku mau dengar yang mana ya? Aku mau dengerin yang bisikan-bisikan. Apa aku ikutin Tuhanku jalan ya? Aku mau maju dalam pelayanan atau aku berpikir bahwa melayani, korban waktu lah, korban tenaga, korban uang. Melayani. Aku aja dapat masalahku aja gak kelar, boro-boro aku melayani. Udah aku melayani, emang yang lain peduli sama aku? Kan rombongan Nabi. Semakin banyak orang, semakin banyak pikiran, semakin banyak mulut, semakin banyak telinga yang capek. Tapi Elisa berkata apa? Aku sudah tahu. Diamlah, diam kau gitu. Diam kau. Artinya diam kau adalah aku tetap ikut Elia sekalipun dia akan diangkat. Pergi dari Betel ke Yeriko, ketemu lagi rombongan Nabi. Jadi perjalanan hidup anak Tuhan itu ke depannya itu bukan lebih baik, lebih gak enak. Sama
seperti Yesus sudah berkata di dalam firman-Nya bahwa ketika kita mengiring Tuhan, ada banyak masalah di depan. Tetapi kalau kita lolos dari semuanya itu, door prize-nya gede, upahnya gede, mahkota. Ya kalau tantangannya kecil, pasti hadiahnya piring plastik. Ya iya, orang hadiahnya sorga, tantangannya gede. Tapi jadilah seperti Elisa yang berkata, aku sudah tahu. Apa katanya? Diamlah. Arti diamlah adalah aku tetap mengambil keputusanku mengikut Elia sampai selesai. Mengikut Tuhan sampai masih berpikir ya, sampai selesai. Apalagi saudara ikut kebaktian 1. Ketika saudara jadi Musa, berat nggak tuh tinggalin kekayaan Mesir? Mikir dulu kan? Tapi ternyata dihadapi dan dilewati Musa bisa seperti itu. Bisa bertahan karena dia percaya ada sesuatu Tuhan yang tidak terlihat yang selalu membuat dia percaya. Menjadi seperti Elisa tidak mudah. Datang dari satu tempat ke tempat lain, datang lagi banyak provokator yang berusaha untuk mengganggu prinsipnya, mengganggu langkahnya. Tapi Elisa tidak peduli. Dia tetap ikut Elia. Elia bertanya lagi, seakan-akan ini Elia nggak yakin saya ikut dia. Ya mana tahu kan dia udah capek, Elisa dia ikut saya terus. Ternyata tidak. Mantap juga nih pengerja ini. Mantap juga nih jemaat GPD Gria 50. Katakan amin. Banyak masalah tetap banyak juga nih kursinya. Tante sepertinya udah bisa mikir deh beli tambahan lagi ruko atau apa nih tante. Udah banyak. Ya kan? Seperti pujian yang tadi, makanya saya senang pujian-pujian hari ini ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa besar kecil. Tambah hari, tambah ku setia. Itu yang tadi tambahan kecil itu waktu saya sekolah minggu nyanyi begitu. Dosa besar, dosa kecil. Kita benci, jangan kasihkan, kasih, tapi jangan dari Tuhan. Jadi saudara, Elisa punya ketetapan yang nggak bisa diubah. Sekalipun orang memberikan logika yang sesuai dengan pikiran manusia, logika manusia jalan, tapi Elisa mengesampingkan logika itu dan dia tetap berjalan bersama Elia. Apa yang membuat dia tetap berjalan bersama Elia? Gak mungkinlah ya kita mengiring seseorang tanpa ada satu tujuan maksud. Saudara tahu, ketika Elia sudah sampai di tepi sungai Yordan, saudara baca sendiri ya, karena waktu yang diberikan kepada saya hanya 20 menit, saya nggak bisa baca semua. Ketika Elia bertanya kepada Elisa, mau apa kamu dari aku? Elia tahu, kamu ikut aku nggak punya tujuan apa-apa itu, nggak mungkin. Mau apa kamu dari aku? Aku ingin 2 bagian dari roh. Elia berkata apa? Yang kau minta itu sukar. Sukar, tidak mungkin, mustahil. Saudara minta gedung besar untuk usaha pekerjaan yang lebih luas lagi, itu tidak mungkin di zaman sekarang. Saudara minta, saya punya 10 perusahaan, itu juga tidak mungkin. Tidak mungkin, itu sukar. Saudara mau minta siapapun itu tidak mungkin. Tapi Elia berkata kepada Elisa, apa katanya? Tapi jikalau engkau melihat aku naik terangkat ke surga, maka terjadilah yang kau minta. Tapi jika engkau tidak melihat, maka tidak terjadilah demikian. Artinya apa? Sesuatu yang sukar diminta, itu pasti bisa terjadi jikalau Elisa melihat Elia naik terangkat ke surga. Sesuatu yang tidak mungkin, kok saat itu juga dikatakan menjadi mungkin. Apabila engkau melihat aku terangkat ke surga. Waduh, bisa gitu ya.
Jadi kalau saudara minta 10 perusahaan besar, itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, menurut saudara, bagi Tuhan mungkin nggak? Mungkin tidak? Mungkin dong. Katakan amin kalau mungkin. Kalau mungkinnya benar-benar besar, katakan aminnya yang lebih kuat dong. Haleluya, puji Tuhan. Nah ini kan tes iman ini. Tes iman. Itu kerjaan gembala kayak gitu. Jadi pulang jemaat itu sukacita dan kembali semangat. Ya kan? Sebab di luar itu saudara punya banyak tantangan. Ketika dalam rumah Tuhan kan enak ya, adem nyanyinya, AC-nya juga adem. Wah di luar panas terik jam segini. Belum lagi emosi anak-anak. Ma makan, tunggu, belum masak. Kan? Sini kan adem semua kan. Paling-paling kalau anaknya macam-macam dikit-dikit ada. Padahal cubitannya kecil. Selingan ya, saudara. Jadi seperti itu. Apa yang kau minta itu suka. Seakan-akan Elia tidak sanggup memberikannya. Tapi jika engkau dapat melihat aku naik ke sorga, apa yang sukar itu menjadi mungkin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya selalu mengajarkan kepada jemaat untuk berpikir. Ketika datang, ada banyak celah iblis untuk membuat pikiran kita pindah ke yang lain. Kompor udah mati belum di rumah? Nah, terus untuk masukkan ke pikiran kita dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, Elisa melihat Elia naik ke surga. Melihat. Dan singkat cerita juga, Elisa bisa menyeberangi sungai Yordan untuk kembali ke tempatnya dengan jubahnya Elia. Itu sesuatu yang mungkin terjadi. Padahal diawali dengan sesuatu yang bagi logika tidak mungkin. Tetapi dilakukan oleh Elisa ketika dia melihat Elia naik berangkat ke surga. Jadi dari kisah ini apa yang saudara tarik? Coba perhatikan lagi supaya saudara jangan tegak terus, nunduk sedikit ya. Oke. Saya akan coba cari ada sebuah kata-kata yang kita akan dapatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat dalam ayat yang ke-6, coba perhatikan. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu apa? Berjalanlah keduanya. Apa artinya? Elia dan Elisa sangat dekat. Sangat dekat. Ada nggak suami istri yang satu jalan di sini, satu jalan di sini? Apalagi kalau ke mall. Kenapa suami di sini, istri di sini? Karena takut ATM-nya diminta. Karena mama udah lihat-lihat barang. Elia dan Elisa jalan bersama. Dari Gilgal sampai menyeberang sungai Yordan, mereka bersama. Bagaimana? Ini sesuatu yang mustahil untuk Elisa mendapatkan sesuatu yang sukar. Itu tidak mungkin. Pasti Elisa dapat mendapatkan. Pasti Elisa melihat Elia naik terangkat ke surga. Sebab apa? Sebab mereka selalu jalan bersama dengan Elia. Elisa selalu berjalan bersama. Tidak tinggalkan sedikit pun Elia. Saudara, tidak lepasin sedikit pun Elia. Aku tetap bersama dengan engkau. Bersama tuh kan bukan berarti satu di sini satu di sini, tapi bersama-sama. Bersama-sama. Jangan ada yang narik. Saya tetap kawal. Bersama. Sehingga ketika sudah bersama,
Otomatis ketika Elia naik ke surga, Elisa melihat. Itu sesuatu yang mudah sebetulnya kita melihat Elia naik ke surga. Sesuatu yang mudah selama kita bersama dengan Elia. Sesuatu yang mudah buat saudara mendapatkan janji Tuhan selama saudara titik-titik dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Sesuatu yang sukar saudara mendapatkan jawaban doa kalau saudara tidak bersama-sama dengan Tuhan. Buktinya apa? Saudara tahu ada berapa jumlah rombongan dari Yeriko? 50 rombongan dari Yeriko. Mereka berkata, setelah Elia naik ya, coba cari, mana tahu Elia mampir di mall atau mampir di mana. Elisa berkata, nggak usah cari, orang udah naik ke surga nyari. Tapi mereka tetap ngotot, 50 orang itu tetap ngotot. Jadi kata Elisa, ya udah cari aja. Mereka tidak menemukan. Kenapa mereka tidak menemukan? Coba kita perhatikan pada ayat yang ke-8. Oh enggak, ayat 7. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Jadi mereka bisa melihat Elia naik ke surga enggak? Ya enggak, memandang dari jauh. Gimana bisa mendapatkan mujizat kalau memandang dari jauh? Anak Tuhan ingin mujizat, ingin mendapatkan sesuatu yang sukar itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan memandang dari jauh. Jangan ikut Tuhan cuma pandang dari jauh aja. Aku mau setia sama Tuhan, tapi aku nggak mau pelayanan. Itu tidak berjalan bersama. Itu hanya memandang dari jauh. Tetapi orang yang ingin menikmati mujizat harus bersama-sama dan di dalam pelayanan. Amin. Tante Gembala punya kesibukan baru, dan saya yakin kesibukannya berat ini. Karena perjalanan keluar. Pasti Ibu Gembala membutuhkan saudara dalam pelayanan. Dan kalau sudah saudara diberikan kepercayaan, jangan terima. Sebab apa? Ketika saudara menerima, artinya saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan cuma memandang, tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Seringkali kita pengennya mie instan ya. Oh jadi 5 menit selesai. Oh mujizatnya jadi ya besok selesai. Tapi prosesnya kita nggak mau alami. Elisa mengalami proses yang berat, dan dia mendapatkan satu jawaban yang sesuai dengan prosesnya. Misalkan dalam rumah tangga ada 2 anak, yang satu rajin, yang satu malas. Manakah yang pertama kali sukses? Rajin dong. Sekalipun dalam kerajinannya itu banyak tantangan yang dia alami dan dia hadapi, tapi dia rajin, dia tekun. Sukses duluan daripada yang ini. Sekali lagi saya ambil kalimat pertama, perjalanan iman. Saudara punya perjalanan iman, mari kita perbaharui dari hari lepas hari, dari minggu lepas minggu, dari firman Tuhan lepas firman Tuhan yang saudara terima. Perbaharui, bahwa sebetulnya persoalan yang kita hadapi itu tidak besar. Tapi yang membuat besar, ketika kita tidak mau mengalaminya atau tidak membuka diri, itu yang besar. Tapi setelah kita membuka diri, ternyata gampang ya ikut Tuhan, mudah ya, percaya, wah memuji Tuhan, mujizat terjadi. Ikut Tuhan sampai selesai, untuk mendapatkan sesuatu yang bagi manusia sukar, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Silakan ngomong musik maju ke depan.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Bila kau izinkan, Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, coba tetap percaya waktu Tuhan pasti yang tidak mudah apa yang dialami oleh Elisa. Tetapi buktinya Elisa mampu melewati semuanya itu. Sebagai hamba Tuhan, saya pun terlalu yakin saudara mampu melewati semuanya itu dan mendapatkan apa yang mungkin saudara rasa sukar untuk saudara terima. Saudara pasti mendapatkannya. Ketika saudara mau berjalan dekat bersama dengan Tuhan, jangan biarkan saudara jauh sedikit pun dari Tuhan. Jangan biarkan saudara mengurangi jam doa. Jangan biarkan saudara mengurangi jam ibadah. Jangan biarkan saudara mengurangi jadwal pelayanan. Tetapi buatlah saudara giat melakukan semuanya itu menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semakin bertumbuh, semakin berakar dan memuliakan nama Tuhan. Maka apapun yang suka yang saudara minta, saudara pasti mendapatkannya. Entah itu kebutuhan jasmani, apa itu juga mungkin kebutuhan rohani, saudara mendapatkan semuanya. Saudara akan mendapatkan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Saudara pasti akan mendapatkan anak-anak yang punya masa depan yang cerah dan diberkati oleh Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri, nyanyikan lagi pujian ini, dan nanti kita akan masuk dalam penyembahan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu,
Kalau saudara rasa berat secara manusia berjalan seorang diri, siapakah yang ada di samping saudara? Apakah itu istri atau suami? Pegang tangannya. Apakah di samping saudara itu kakak atau adik? Pegang juga tangannya. Pegang tangannya. Ada kekuatan yang timbul. Saudara di rumah gak sendirian berdoa. Ada keluarga. Haleluya, haleluya, haleluya. Atau di samping saudara adalah rekan pelayanan, boleh juga dipegang tangannya. Saling menguatkan, saling berdoa, saling membangun dalam iman. Haleluya. Dan satu tangannya lagi diangkat ke atas. Oh, haleluya. Waktu Tuhan, nyanyikan lagi dengan lembut. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan waktu Tuhan dengan lembut. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Amin, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Haleluya. Lagi dengan lembut waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Amin. Amin. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik.
cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Katakan lagi dengan hatimu yang paling dalam, dengan keyakinan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin sebelum kami datang lutut kami goyah, tetapi ketika setelah kami mendengar firman-Mu, lutut kami menjadi kuat lagi untuk kami berdoa bersama dengan Tuhan. Lutut kami menjadi kuat lagi untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak ragu, kami tidak perlu khawatir lagi, sebab kami tahu kami dekat dengan Tuhan. Dan kami melihat segala keajaiban-keajaiban yang Engkau buat di depan mata kami. Itulah yang membuat kami semakin yakin untuk melangkah di hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah Tuhan pakai menjabarkan firman-Mu, sudah selesai berbicara. Roh Kudus lebih berbicara lagi, masuk ke dalam hati jemaat-Mu, supaya mereka tidak goyang menghadapi dunia ini, tapi tetap kuat sampai pada kesudahannya nanti. Terpuji nama. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita dikuatkan dalam perjalanan dengan kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanan firman Allah yang sudah disampaikan Bapak Pendeta Roni. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan pujian dengan betapa heranlah, heranlah.
Puji Tuhan. Terima kasih banyak ya. 48 tahun, surprise. Sekarang saya umur 17 tahun. Puji Tuhan ya, hari ini genap saya 68 tahun. Dan puji Tuhan, surprise lagi ya potong kue. Puji Tuhan, seluruh jemaat ya yang mengadakan ini, baik pelayan dan semuanya, kami tidak dapat membalasnya dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan kiranya memberkati 4 kami ya yang berulang tahun pada Agustus ini merdeka. Kita selalu merdeka terus ya, karena kita sudah menang, karena kita sudah diberkati pada hari ini. Puji Tuhan. Hitungan yang ketiga, sama-sama meniup lilinnya bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Potong kuenya. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk yang berulang tahun. Kita angkat pujian untuk berkata, ajarku Tuhan berterima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Roni Wijaya berdoa ya untuk yang berulang tahun pada saat ini. Ajarku Tuhan berterima kasih. Kami penuh dengan sukacita karena selama 1 minggu ini Tuhan mempertemukan kekasih-kekasih kami di dalam perayaan ulang tahun. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, semuanya karena berkat Tuhan yang melimpah. Apabila ada 5 saudara kami yang sedang berulang tahun, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami mintakan kepada Tuhan untuk mereka yang berulang tahun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati jasmani dan rohani, diberkati dalam hidup keluarga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam masa depan. Senantiasa kehidupan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Sukacita Tuhan hadir ketika Engkau tambahkan lagi 1 tahun umur mereka. Dan biarlah juga mereka semakin jalan dekat dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Kami berdoa khusus saat ini untuk ibu rohani kami, Tante Pangemanan Pandelaki, diberkati Tuhan.
di masa usia yang tidak muda lagi 68, tetapi kami terlalu yakin semangat muda Tuhan berikan terus buat tante di dalam pelayanan, dalam pengembalaan, dalam tugas majelis daerah, dan di dalam keluarga. Semuanya Tuhan tambahkan kekuatan baru dalam kehidupan tante. Dalam nama Tuhan Yesus, tante diberkati oleh Tuhan. Senantiasa ada semangat baru yang Tuhan berikan. Senantiasa Tuhan memberikan sukacita yang lebih lagi. Senantiasa Tuhan mendengar doa tante. Senantiasa Tuhan menguatkan dalam pelayanan sebagai ibu gembala, sebagai penasehat majelis daerah, sebagai ibu rumah tangga, diberkati dalam segala hal. Dan apa yang sedang didoakan secara pribadi, kami semua tidak tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Dan saat ini Tuhan menyediakan doa-doa tante dijawab oleh Tuhan dengan mujizat yang heran. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Besarlah sukacita kami di hari ulang tahun umat-umatmu dan hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, 17 Agustusnya saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Nanti di akhir pujian kami mohon persediaan Bapak Pendeta Roni Wijaya untuk doa penutup dan doa berkat. Siang hari ini kami berdoa buat Saudari Nela Manulang. Tuhan tolong pulihkan kondisinya setelah operasi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semakin dipulihkan dari hari lepas hari, semakin disehatkan, semakin dikuatkan untuk beraktivitas kembali dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa juga buat Saudara Fernando, Tuhan juga menguatkan, menyembuhkan secara total supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat umat-umatmu yang hadir. Tuhan menguatkan mereka. Ada 1 minggu ke depan mereka akan lalui, tetapi berjalan dan bersama dengan Tuhan, semua dapat dilalui dengan mujizat Tuhan menyertai seluruh langkah hidup mereka. Memberkati juga umat-umatmu yang sudah mengembalikan persepuluhan di dalam ketaatan. Tuhan memberkati dengan berkat yang besar. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dan apa yang sudah mereka kembalikan, Tuhan akan memberkati dengan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Hantar dan pimpin umat-umatmu kemanapun mereka akan pergi dan berada setelah ini. Kemanapun Tuhan sertai dengan sukacita dan semangat baru. Engkau dipuji, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dalam ibadah pertama, ibadah kedua, mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, rumah tangga diberkati, dan apapun doa-doa mereka juga diberkati oleh Engkau. Terpuji namamu Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita akan pulang, mari angkat kedua belah tangan kita dan bersama-sama kita terima doa berkat. Oleh sebab itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahannya daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian buat kita semua sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Ibadah pertama dan ibadah kedua sudah selesai dengan baik. Jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung diberkati oleh Tuhan. Semuanya antusias menyambut Tuhan Yesus hadir terus di dalam hidup mereka. Ada pembaharuan, ada peningkatan, ada semangat baru, ada sukacita. Mereka boleh beribadah kepada Tuhan. Dan setelah beribadah seperti sekarang ini, mereka mau lomba, ya, menikmati semuanya sukacita, kebersamaan, dan tentunya kekeluargaan yang indah di dalam jemaat GPD Gria 50. Puji nama Tuhan, semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati, merdeka!